yakin dan percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah, sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita pada hari ini, saya akan memimpin kita semua dalam doa. Terima kasih Tuhan pada hari ini, Tuhan, karena Engkau masih setia bersama kami dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin masuk ke dalam pujian dan penyembahan, dan juga kami akan mendengar sabda firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar seperti nanti Tuhan akan sedikit demi sedikit akan menguatkan iman kami untuk teguh tetap setia bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, saya serahkan tim yang akan melayani pada hari ini. Tuhan, Engkau terus pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Haleluya ya Tuhan, haleluya. Yesus, ini doa kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yeah. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Mari katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yesus, oh Yesus, Yesus, adanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Come on, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari semua katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita dan sembah Dia di tempat ini. Firman-Mu yang berkuasa dan hidup, yang membawa kami terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan.
Thank you Lord Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita angkatkan hati kita, mari kita angkatkan nyanyian ini sebagai doa kita. Let us worship Him. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau yang akan terbang tinggi bersama Engkau Tuhan, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia di tempat ini. Mari angkatkan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, kami sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Rajaku,
Yesusku Rajaku, Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku, Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku, Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku. Kami meninggikan, kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan dan Raja kami. Laiklah Engkau dipuji, laiklah Engkau disembah. Firman-Mu yang hidup Tuhan mengubahkan dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami meninggikan, kami memuji, kami memuliakan Engkau dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Layaklah Engkau dipuji. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi dan terpujilah nama Tuhan karena kesempatan ini kita dapat datang bersama-sama walaupun secara online. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Dan siapa saudara, dari manapun saudara yang menyertai kebaktian online ini, saya yakin Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan saudara. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu topik yang saya angkatkan di sini adalah 6 tanda-tanda kemunduran rohani. Nah, saudara, ini adalah penting bagi kita mengetahui tanda-tanda kemunduran rohani di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam gereja orang-orang percaya. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada hari ini. Ada pepatah kuno yang berkata, amaran datang sebelum kehancuran. Ini bermaksud bahwa sebelum kehancuran yang sebenar-benarnya, biasanya Tuhan telah memberi peringatan atau memberi tanda. Kita mesti berwaspada apabila perkara ini berlaku. Nah, saudara, kita akan melihat tanda-tanda yang pertama, yaitu hilang fokus. Ini berlaku apabila hati kita berubah, tidak berfokus untuk mengasihi Tuhan lagi, dan tidak mencintai Tuhan lagi seperti cinta yang semula, yaitu cinta kita yang pertama-tama waktu kita mengenal Tuhan dahulu. Nah, contohnya Raja Salomo. Raja Salomo pada satu ketika dalam hidup dia lebih mencintai wanita daripada Tuhan. Dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Nah, saudara, akibatnya dari orang yang paling bijak di dunia, Salomo menjadi seorang pesimis. Nah, ini dapat dibuktikan seperti di dalam tulisan-tulisan Raja Salomo di dalam pengkhotbah yang selalu menyebutkan semuanya sia-sia. Nah, saudara, kalau bacakan dalam pengkhotbah, ada di situ dituliskan oleh Raja Salomo, semuanya sia-sia. Nah, saudara, kita juga lihat contoh yang kedua, yaitu Yudas Iskariot. Menjelang akhir kehidupan Yesus, Yudas tidak lagi berfokus pada pelayanan dan lebih menyukai uang. Oleh itu, dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi di dalam pelajaran ataupun di dalam firman Tuhan yang kita akan renungkan ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi Tuhan, kami mengucap syukur buat hari dan kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini ya Tuhan,
untuk kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini firman yang hidup dalam diri kami, di dalam hati kami, dan ia akan menjadikan hidup kami lebih bermakna di dalam Engkau, lebih berwaspada untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami membacakan firman-Mu ini Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang akan menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Biarlah ia menghasilkan buah yang lebat bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menerima firman Tuhan. Amin. Nah saudara, mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah saudara, tanda yang kedua yaitu hilang keutamaan, hilang priority. Yang tanda yang pertama tadi yaitu hilang fokus. Dan tanda yang kedua ini pula hilang keutamaan. Nah, saling hubung kait ini saudara. Dalam Ibrani 10 ayat 24 ini, orang yang kehilangan keutamaan dalam hidup biasanya lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan ataupun orang lain. Orang seperti itu menjadi sangat mementingkan diri sendiri. Dalam tanda kutip, tamak, mementingkan diri sendiri. Dan ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri ini adalah, yang pertama, mau dilayani, bukan melayani. Walaupun sebelumnya keutamaan hidupnya adalah menjadi cahaya ataupun menjadi terang dan menjadi garam dunia, tetapi karena dia kehilangan keutamaan, kehilangan priority dalam kehidupan dia ingin dilayani sebagai gantinya. Dia ingin dilayani, bukan ingin melayani. Saudara, ini ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri. Nah, yang kedua, yaitu dia mau didorong. Asik nak didorong, sedangkan dia tahu untuk pergi, dia tahu untuk berjalan, dan dia mau kita dorong dia. Saudara, ingat bahwa ini adalah juga satu sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri. Walaupun dulu dia suka mendorong dan membina orang lain, dan sekarang sebaliknya, orang lain pula yang mendorong dia. Saudara, hati-hati. Ini adalah satu titik di mana kehidupan kita memerlukan Tuhan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tanda-tanda yang ketiga kemunduran rohani adalah hilang semangat. Hilang semangat, saudara. Mari kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang yang hilang semangat, mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Mereka mulai mengalami kemerosotan di dalam rohani mereka. Dan biasanya orang yang hilang semangat ini, mereka mudah tertarik kepada hal-hal keduniawian ya. Jadi yang pertama, mereka hilang semangat untuk datang ke gereja, untuk bersama-sama melakukan aktiviti di gereja.
Sekiranya saya sangat bersemangat untuk mengambil bagian dalam banyak kegiatan gereja, sekarang ini menjadi enggan. Nah ini, dulu dia semangat aktif. Dulu dia bukan main berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan pada saat ini, dia enggan untuk pergi. Hilang semangat. Dan api semangatnya sudah mulai padam, sudah mulai pudar. Nah saudara, sifat dia sudah hilang semangat untuk memuji Tuhan. Kita dapat melihat keadaan rohani seseorang dari bagaimana dia memuji Tuhan, saudara. Senang lihat, senang untuk deteksi bagaimana seseorang itu rohaninya sudah merosot. Nah, sekiranya dia memuji Tuhan dengan penuh semangat sebelum ini, berapi-api, melompat, bertepuk tangan, mengangkat tangan, bersorak, dan berbahasa roh, berbahasa lidah. Tetapi sebaliknya sekarang dia sudah hilang semangat dan mengalami penurunan kerohanian dia. Dan sifat dia yang ketiga yaitu hilang semangat untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan, Alkitab. Alkitab, saudara. Dia tidak mau lagi dan jarang-jarang membaca Alkitab. Nah, saudara, berapa kali saudara membaca Alkitab dalam satu minggu? Berapa kali saudara membaca Alkitab dalam satu bulan? Dan berapa kali saudara membaca Alkitab dalam satu tahun? Saudara sendiri jawab. Jadi, saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, orang yang dekat dengan Tuhan akan senang membaca dan mempelajari Alkitab. Alkitab bagi orang itu seperti surat cinta dari Tuhan untuknya. Sebaliknya, apabila seseorang mengalami kekeringan rohani, dia menjadi malas membaca Alkitab. Apakah saudara sedang mengalami keadaan ini sekarang? Malas baca Alkitab, kekeringan rohani, malas baca surat cinta daripada Tuhan. Saudara, engkau tahu apa yang ada pada dirimu dan koreksi diri Anda. Evaluasikan diri Anda supaya sentiasa konsisten dalam membaca Alkitab. Yang keempat, tanda-tanda kemunduran rohani seseorang ataupun sesebuah gereja. Mereka kehilangan disiplin, saudara. Bukan tidak berdisiplin, mereka kehilangan disiplin. Oke, tanda-tanda ini seterusnya seseorang yang mengalami kemerosotan rohani, kemunduran dalam kerohanian dia adalah hidupnya mulai kehilangan disiplin. Disiplin dengan cara apa? Oke, disiplin dalam yang pertama, dalam berdoa. Dahulu bukan main kita berdisiplin dalam berdoa. Bukan main kita berdisiplin dalam membaca Alkitab. Dan sekarang disiplin kita untuk berdoa sudah mulai berkurangan. Malah makin pudar. Sekiranya sebelumnya kita berdoa secara teratur, dan sekarang kita berdoa pula dengan tidak teratur. Karena apa, saudara? Karena hilang disiplin kita dalam berdoa. Jadi saudara, bukan dalam makanan saja kita harus berdisiplin, tetapi di dalam kerohanian juga. Kerohanian, makanan rohani kita juga harus berdisiplin. Oke. Dan yang kedua yaitu hilang disiplin dalam bersaksi. Dahulu bukan main berkobar-kobar. Jumpa orang,
kerinduan dia adalah untuk bersaksi. Jumpa orang di kedai kopi, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi sekarang apabila kehilangan disiplin di dalam kerohanian dia sudah mulai malas untuk bersaksi, malas untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara, apakah saudara mengalami hal seperti ini? Evaluasikan diri saudara dan koreksikan diri saudara. Nah, saudara yang kukasih dalam Kristus Yesus, hal yang ketiga yaitu mereka tidak berdisiplin di dalam melawan dosa. Mereka tidak berdisiplin di dalam memerangi dosa, saudara. Nah, sebelumnya mereka berdisiplin dalam menjaga hidup. Mereka tetap kudus waktu itu, tidak jatuh dalam dosa. Tetapi akibat penurunan di dalam kerohanian, kemunduran ke dalam kerohanian, hidupnya mulai menjadi ceroboh. Hidupnya mulai menjadi suam-suam kuku, saudara. Ingat saudara, jangan sampai hidup kita menjadi ceroboh, saudara. Jangan sampai hidup kita menjadi suam-suam kuku. Hidup kita harus panas. Hidup kita harus berkobar-kobar, berapi-api. Jika dahulu kita peka dengan perkara-perkara yang berbau dosa, nah sekarang pastikan kita jangan malas untuk bersaksi. Pastikan kita hidup sensitif dengan hal-hal kerohanian. Nah, saudara, yang kelima yaitu kehilangan komitmen. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, hal yang kelima ini, tanda yang kelima ini adalah hilang komitmen. Wah, saudara, orang yang mengalami penurunan dalam kerohanian mereka biasanya mulai hilang komitmen dengan berbagai cara. Dengan cara apa? Mari kita lihat. Yang pertama, komitmen mereka hilang terhadap kehadiran ke ibadah. Nah, sekarang musim COVID-19 ini kita digalakkan untuk menjauhkan jarak. Tapi saudara, jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya di sini, janganlah kita menjauhkan diri daripada orang-orang percaya yang lain. Jika kita ada WhatsApp, kita WhatsAppkan mereka. Jika kita ada Facebook, kita Facebookkan mereka. Dan kita gunakan media sosial ini untuk saling mendekat, saling kontak, saling tanya kabar, dan saling pedulikan. Nanti waktu Tuhan sudah buka jalan untuk kita bertemu di gereja, nah waktu itu kita akan bersama-sama sekali lagi meneruskan kebaktian seperti biasa. Di situ kita boleh bertanya kabar, di situ kita boleh bersalaman nanti. Jadi saudara, jangan sampai kita kehilangan komitmen di dalam kerohanian kita. Yaitu yang kedua, yaitu komitmen terhadap pelayanan. Nah, saudara, jika engkau seorang pelayan, jika engkau seorang EJK di gereja, jika engkau seorang deacon di gereja, jika engkau seorang pemain musik, penyanyi latar, ataupun pemimpin pujian penyembahan di gereja, ingat saudara, engkau harus committed dalam melakukan itu
sampai akhir. Tuhan sudah memberikan karunia itu kepada saudara. Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada saudara. Dan masanya saudara pergunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, yang seterusnya ialah hilang komitmen terhadap persepuluhan, terhadap memberi persepuluhan. Jadi, saudara, memberi persepuluhan ini bermaksud kita mendeklarasikan apa yang kita terima, apa yang kita miliki, besar ataupun kecil jumlahnya. Kita deklarasikan bahwa itu datang daripada Tuhan. Dan kita pulangkan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan saudara, jika kita sudah mulai hilang komitmen untuk memberi persepuluhan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita koreksikan diri kita. Kita perbetulkan diri kita bahwa Tuhan menguji kita. Tuhan ingin melihat konsistensi kita untuk memberi, memulangkan 1/10 daripada apa yang kita miliki. Dia tidak menyuruh kita beri kesemuanya. Dia coba untuk melihat apakah kita komited untuk memberi 10 sahaja daripada 100, begitu. Jadi saudara, jika kita mengalami hal seperti ini, kita harus perbetulkan cara kita berpikir, cara kita manage, cara kita uruskan berkat-berkat yang kita ada. Nah, yang keenam saudara, yang terakhir, yaitu tanda yang terakhir adalah hilang emosi. Nah, di sekitar kita banyak orang mudah hilang emosi, saudara. Kalau saudara tidak percaya, sila buka di dalam news, di dalam media sosial. Banyak orang hilang emosi. Nah, saudara, emosi yang saya maksudkan di sini adalah emosi terhadap kerohanian, yaitu emosi kita terhadap hal-hal rohani. Jadi banyak orang Kristen pada saat ini sudah mulai hilang emosi terhadap hal-hal kerohanian. Contohnya, kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, kita katakan, oh kita memuji Tuhan, tetapi kita kaku. Kita tidak mengungkapkan pujian kita. Kita bernyanyi, tetapi kita tidak ekspresikan nyanyian itu. Kita tidak keluarkan apa yang ada di dalam hati kita dan nyatakannya lewat daripada ungkapan kata kita. Kita santai-santai memuji Tuhan, tanpa mengangkat tangan, tanpa bertepuk tangan, tanpa melompat bagi Tuhan, tanpa bersorak, kaku dalam memuji Tuhan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah tidak menyahut altakon. Kadang-kadang ada hamba Tuhan, dia buat tantangan. Dia katakan, siapa yang mau didoakan sila maju ke depan. Dan hati orang yang hilang emosi ini, hatinya sudah tumpul, tidak bisa dan tidak dapat untuk meresponi altar call itu. Nah, ini adalah ciri-ciri, contoh orang yang sudah hilang emosi. Tidak menyahut altar call, malah dia relax saja. Oke, contoh yang ketiga, yaitu tidak lagi disentuh oleh firman Tuhan. Maksudnya hati batu sudah. Dan apabila firman Tuhan disampaikan ataupun apabila dia membaca firman Tuhan, dia tidak seperti dahulu, tidak tersentuh lagi dengan
bacaan firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang dia dengar. Bahkan dulu dia menangis apabila dia membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dia menangis, saudara. Tapi sekarang apabila dia sudah hilang emosi terhadap hal-hal kerohanian, dia tidak lagi seperti dahulu. Dia tidak pedulikan semuanya itu. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk cek, untuk evaluasikan diri kita, apakah ada satu daripada tanda-tanda ke-6 tanda yang sudah saya nyatakan tadi dalam diri kita saat ini. Kita sudah hilang komitmen, kita hilang emosi terhadap hal-hal rohani, kita hilang disiplin dalam berdoa, kita hilang semangat untuk memuji Tuhan, kita jauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah, kita hilang priority, dan yang pertama tadi yaitu kita hilang fokus. Saudara, jika saudara ada mengalami satu daripada 6 tanda ini, mari saudara kita sama-sama berdoa, kita koreksikan diri kita. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan berakhir di sini, tapi saya percaya Roh Kudus Tuhan akan tetap bersama-sama dengan saudara dan akan berbicara di dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan begitu setia dalam kehidupan kami. Saat kami Tuhan tidak setia, Engkau masih setia Bapa. Saat kami sudah menjauhkan diri daripada Engkau, Engkau tetap menantikan kami. Tuhan, pada hari ini kami datang kepada Engkau. Kami berdoa agar Engkau beri kekuatan bagi kami untuk berubah, untuk perbaharui pribadi kami Tuhan, untuk reset kerohanian kami Bapa, supaya kami berkobar-kobar untuk melayani Engkau, untuk mencari Engkau. Jika ada saudara kami yang di rumah yang menyaksikan kebaktian ini, yang mengalami satu daripada tanda ini, malah lebih daripada tanda yang sudah dinyatakan ini, Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan mereka. Dan yang merasa sudah hilang semangat, Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau taruhkan semangat yang baru. Dan ada yang sudah mulai pudar, tawar hati, dan saat ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau berikan semangat yang baru dalam diri mereka. Dan Tuhan, saya berdoa juga bagi mereka yang sudah hilang komitmen, Tuhan Yesus, Engkau taruhkan di dalam hati mereka saat ini, supaya mereka kembali berkomitmen untuk melayani Engkau sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan sepanjang hari dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini. Biarlah ia berbicara terus-menerus lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Jadi saudara yang berada di rumah, sila sediakan perjamuan kudus, yaitu roti dan juga anggur saudara. Jadi pada hari ini kita akan mengambil perjamuan ini bersama-sama.
Mari ambilkan roti Anda dan angkatkan roti yang ada pada saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil bersama-sama. Kita ambilkan cawan anggur yang ada pada kita. Kita angkatkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita minum bersama. Dan kita ambil masa ini untuk merenungkan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kerja penyelamatan jiwa kita. Haleluya. 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 Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini punya kesempatan untuk bersama-sama terlibat di dalam perjamuan Tuhan. Bapa, kami lakukan ini Tuhan bukan sekadar satu simbolik, bukan sekadar satu atur cara gereja, tetapi Tuhan, kami lakukan ini karena kami mau Tuhan memperingatkan diri kami bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban. Darah Yesus sudah tercurah di atas kayu salib bagi kami. Dan tubuh Tuhan sudah dihancurkan untuk kerja penyelamatan jiwa kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau berkati terus menerus kehidupan kami ini, dan mampukan kami Tuhan untuk terus tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, sekian saja kebaktian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe kepada Anda semua. Haleluya.